0,271. Artinya angka ini berarti lebih besar dari 0,05 ya. Lebih besar dari 0,05 karena dia 0,271. Berarti kesimpulannya adalah H0 diterima dan H1 ditolak. Karena H0 ini H0-nya, model regresi linier. Dan Sobat milenial, selamat jumpa lagi di rumah milenial akuntansi, dan pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang uji linearitas yang merupakan bagian dari uji asumsi klasik dengan menggunakan SPSS. Uji linearitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mencari persamaan regresi dari variabel independen atau bebas terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Jadi di sini kita akan melihat apakah persamaan yang kita gunakan merupakan persamaan linier atau persamaan yang tidak linier. Uji linearitas ini dilakukan sebelum dilakukan pengolahan data lebih lanjut dengan menggunakan regresi. Kita melihat dulu apakah persamaan yang akan kita gunakan itu memiliki persamaan yang linier atau persamaan tidak linier. Sebagai contoh untuk uji linearitas, di sini kita akan melakukan pengujian pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Jadi motivasi belajar di sini merupakan variabel independen ya, atau variabel bebas atau variabel X, dan prestasi belajar di sini merupakan variabel dependen atau variabel terikat atau variabel Y. Jadi kita akan mengetahui apakah model regresi dari pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar ini merupakan model yang linier atau bukan linier. Jadi untuk melihat itu, kita akan menggunakan uji linearitas. Di langkah yang harus kita lakukan pada saat kita akan melakukan uji linearitas adalah ketika kita sudah masuk ke program SPSS, kita pilih variabel view ya, pilihan yang di pojok kiri bawah ini. Kemudian kita definisikan variabel yang akan kita uji tadi, yaitu pertama variabel X ya. Variabel X tadi merupakan motivasi belajar. Kemudian yang kedua variabel Y tadi merupakan prestasi belajar. Kemudian setelah kita selesai mendefinisikan variabel ini, kita klik data view ini yang sebelah kiri. Kemudian kita masukkan data yang akan kita uji ke variabel ini. Kolom yang sudah kita buat nih, Y, X, dan Y. Kita kopikan datanya dari Microsoft Excel ini tadi. Kemudian kita pastekan di SPSS. Ini ya, datanya sudah masuk. Dan selanjutnya langkah-langkah pengujiannya adalah kita klik analis, ya. Kemudian klik compartments, kemudian pilih mens. Kemudian di sini ada dua kolom, ada dependent list, ada independent list. Ya. Jadi kita masukkan variabel independen ke dalam kolom independent list, variabel dependent ke dalam kolom dependent list. Di mana di sini yang independen? Yang independen adalah variabel yang X, ya, maka kita masukkan ke sini. Dan variabel yang dependen yang Y kita masukkan ke sini. Selanjutnya pilih option, ini option ya, pilih option. Kemudian pilih min, dan di bawah ini ada pilihan test for linearity. Jadi kita klik kolom ini, nanti akan muncul tanda checklist. Kalau sudah kita klik continue. Selanjutnya klik OK. Kemudian di sini muncul output dari pengolahan data. Dan data yang kita baca atau hasil yang kita baca, kita cukup melihat yang ada di ANOVA table. Jadi ini akan kita interpretasikan ya, data yang ada di ANOVA table ini.
untuk uji linearitas. Yang pertama kita membuat hipotesis terlebih dahulu, di mana hipotesis H0-nya adalah model regresi linear, dan H1-nya model regresi tidak linear. Kriteria pengujian yang dilakukan adalah jika alfa lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jika alfa lebih besar dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Ini ya, H0 dan H1-nya. Sekarang kita bagaimana ingin lihat apakah alfa itu lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Jadi fokus kita adalah ke angka ini, sig yang paling bawah ya, untuk deviation per linearity. Jadi kita akan melihat dari standar deviasinya. Di sini angkanya adalah 0,271. 0,271. Artinya angka ini berarti lebih besar dari 0,05 ya. Lebih besar dari 0,05 karena dia 0,271. Berarti kesimpulannya adalah H0 diterima dan H1 ditolak. Karena H0 ini H0-nya model regresi linear. Dan H1-nya model regresi tidak linear. Berarti kesimpulan dari hasil pengujian yang kita lakukan ini adalah model regresi linear. Karena H0-nya yang diterima dan H1-nya ditolak. Jadi model regresinya model linear.